Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi hari ini saya mau sharing lagi perihal kenapa saya kemarin bisa diliput di Radar Semarang ya. Sebenarnya mungkin bagi banyak orang ya hal yang biasa, dan banyak orang juga yang mungkin sudah pernah diliput oleh media-media gitu ya. Tapi memang kalau saya pribadi, saya jujur baru pertama kali ya diliput media, dan itu masuk dalam tulisan tokoh inspiratif ini. Ya sebenarnya kalau berbicara inspiratif atau enggak ya, saya pikir saya nggak terlalu inspiratif banget ya, tapi saya juga nggak tahu kriterianya apa ketika kemudian dari wartawannya menghubungi saya. Cuma ya itu jadi salah satu yang jadi pertanyaan saya sebenarnya, cuma kan nggak layak juga kalau misalnya saya tanyakan gitu ya. Oke, tapi dari kejadian itu, dari liputan itu, kemudian saya bisa ambil kesimpulannya, ambil pelajaran bahwa berbicara soal personal branding, ya saya rasa itu salah satunya. Karena informasi ini pasti saya yakin sekali, mungkin ya 90% itu 99% dapat dari tampilan atau feed di Instagram gitu ya. Ya kemudian itulah yang menjadikan si wartawan tersebut menghubungi saya. Kenapa kok saya bilang pasti atau 99%? Ya karena saya di DM melalui Instagram seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah apa sih yang ada di Instagram saya? Nah, kalau misalnya teman semua bisa bisa lihat, teman-teman bisa dicek aja Khairul Octaviandi gitu ya. Kemudian teman-teman akan lihat itu ya isinya cuma apa? Cuma kegiatan webinar dan webinar gitu. Ya hampir sebagian besar itu isinya poster ya, sama ya tulisan-tulisan singkat ya seperti itu. Ya saya rasa dia bisa menyimpulkan dari feed Instagram saya, lalu kemudian dilihat oleh wartawannya menarik, maka saya dihubungi kemudian untuk bisa mendapatkan detail dari cerita saya seperti itu. Nah, inilah pentingnya yang namanya personal branding. Saya rasa seperti itu. Kemudian yang kedua adalah sebenarnya ada banyak cara ya yang bisa kita lakukan untuk kemudian bisa masuk ke dalam media, terutama media mainstream seperti itu. Yang pertama adalah ya kita mau masuknya via apa dulu nih, via prestasi atau via kriminal gitu. Nah, ini salah satu candaan yang ada di grup gitu. Jadi kalau misalnya kita masuk ke koran itu atau ke media tersebut dalam bentuk karena apresiasi terhadap prestasi, maka itu tentunya bisa membanggakan kita gitu ya, atau bisa membuat nama baik kita lebih bersinar. Tapi kalau misalnya sebaliknya masuk karena kriminal, ya tentunya bukan impian setiap orang gitu ya, tetapi ini hanya bercandaan. Nah, kalau dari pengalaman pribadi saya, sebenarnya ini adalah yang kedua kalinya saya dihubungi oleh salah satu media juga sebelum ini, ya. Jadi saya dihubungi, DM juga, kemudian kita WA-an, dan ternyata setelah saya berikan informasi itu tidak diliput, maksudnya tidak terbit gitu ya. Nah, akhirnya saya kemarin ketika di DM sama tim Radar Semarang juga saya pastiin lagi ini dimuat atau tidak, atau hanya sebatas cuma cari-cari aja gitu ya. Akhirnya karena saya kasih pertanyaan begitu ya, dia ngasih beberapa sampel, kasih beberapa portofolio yang sudah diterbitkan, dan ya udah kalau gitu saya minta surat resminya atau surat tugas. Saya dikirimlah dia punya surat tugas seperti itu. Dari situ kemudian saya kasih informasi sesuai dengan pertanyaannya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kemudian hasil dari wawancara tersebut diolah jadi sebuah tulisan. Walaupun memang ada beberapa poin yang beberapa isinya itu memang ada yang sedikit salah, kayak IM publishing gitu ya, bukan AIM ya tapi IAM gitu ya. Memang saya nyebutnya AIM gitu ya, AIM ya, karena pakai pronounce Inggris gitu ya. Jadi IAM publishing itu juga ada yang salah. Kemudian benar saya pengalamannya memang banyak di retail di perbankan, hanya saja memang waktu itu hanya sekitar 1 tahun, kemudian selebihnya lebih banyak di retail gitu. Tapi sudahlah, itu kan memang ya kita dituliskan ya, berbeda kalau misalnya kita nulis sendiri, mungkin akan lebih panjang jadinya. Oleh karena itu teman-teman semua, jadi kalau misalnya teman-teman semua pengen diliput ya, pertama jangan jadikan ini sebagai tujuan. Jadi ini pertama, jangan jadikan sebagai tujuan. Kemudian yang kedua adalah jangan pernah berpikir bahwa
apa yang kita lakukan. Misalnya kalau misalnya saya gitu kan, menjadi mentor kepenulisan, kemudian bikin komunitas dan seterusnya. Nah, jangan jadikan itu sebagai salah satu tujuan untuk cari nama gitu. Jadi jangan, karena ini udah merusak niat menurut saya. Jadi kalau misalnya kita mau berbuat, ya udah tulis ikhlas aja berbuat gitu. Jangan sampai kemudian kita berpikir mau ini dan seterusnya. Jangan pikirkan itu. Saran saya adalah kita berbuat sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan passion kita, sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya. Itulah yang kemudian saya lakukan ya. Ya perjuangannya tidak lama juga, itu bukan tidak lama, tidak sebentar juga gitu. Jadi kalau misalnya dilihat dari perjalanan menulis saya, itu saya mulai menulis lagi tahun 2017 ke 2022, itu kan juga panjang banget, 2018, 19, 20, 21 ya kurang lebih 4 tahun gitu. Jadi 4 tahun ini bukan waktu yang sebentar, sama kayak kemarin kita dengar ada Ghazali Everyday gitu kan. Ghazali Everyday itu juga dia postingnya dari sejak 2017, kemudian baru pecah telurnya di tahun 2022 awal ini. Nah, mungkin sama dengan yang dilakukan dengan Everyday. Ghazali Everyday itu setiap hari posting di NFT gitu ya. Jadi posting fotonya setiap hari di NFT, kemudian ternyata tiba-tiba ya terakhir saya dapat informasi dia keuntungannya sekitar 1,7 M gitu ya. Wow, itu gede banget kan istilahnya gitu ya. Oke, nah begitu juga dengan saya. Jadi kalau misalnya kita sudah konsisten dari anggaplah tahun 2020, 2021 ya, tuh jalannya aja. Jangan terlalu berpikir, oh ini saya dapat apa ya. Nah, tapi justru kalau misalnya kita berhenti di satu titik di mana kita sudah tidak menikmati lagi misalnya ya akhirnya memang perjuangan kita ya bisa dikatakan gak sia-sia sih. Nah saja mungkin orang memandangnya hanya sampai situ saja seperti itu. Oleh karena itu menjadi penulis itu ya bukan untuk mencari apresiasi, tapi bagaimana kemudian dari tulisan itu kita bisa mengapresiasi diri kita. Kebanyakan orang menulisnya dengan tujuan ya pengen dapet cuan, kemudian orang pengen ngasih inspirasi gitu ya. Tapi kalau saya awal tujuannya ya udah saya hobi aja gitu, saya suka aja nulis. Selebihnya ya mereka mau baca atau enggak itu urusan belakangan, mereka mau menikmati atau tidak ya urusan belakangan. Tapi memang setelah itu baru kita belajar bagaimana melihat pasar, bagaimana melihat orientasi dari tulisan kita dan seterusnya. Inilah yang kemudian jadi bekal saya sampai kemudian kemarin diterbitkan oleh Radar Semarang ya, Radar Semarang sebagai tokoh inspiratif. Saya lupa tanggalnya, kalau nggak salah tanggal 27 ya, kalau nggak salah tanggal 27 Januari 2022. Oke, thank you buat Mas Fikri selaku wartawannya. Semoga cerita saya sedikit memberikan inspirasi. Dan tentunya ini bukan capaian tertinggi, atau bukan juga untuk kepuasan, tetapi ini adalah proses gitu, bagaimana kemudian proses yang saya lakukan 2017 sampai dengan 2021 kemarin ternyata bisa terjawab dan bisa juga diapresiasi oleh media. Dan semoga teman-teman yang lainnya, baik di komunitas penulis Indonesia maupun komunitas-komunitas yang lainnya, pasti akan lahir tokoh-tokoh baru gitu, pasti akan lahir penulis-penulis baru yang inspiratif, yang lebih bagus, yang lebih baik, dan punya jalan dia masing-masing untuk kemudian bisa membuktikan, menunjukkan bahwa Anda bisa kok, Anda bisa lebih baik kok, Anda bisa berprestasi kok. Insya Allah nanti akan ada akan ada Bang Okta lain, atau akan ada penulis-penulis lain yang bisa dimuat di media juga, atau bahkan karya-karyanya juga bisa bestseller, masuk ke toko-toko online maupun toko-toko offline yang sudah terkenal di seluruh Indonesia. Ya, itulah harapan dari setiap penulis ya. Oke teman-teman, itu saja saya rasa. Jadi sekali lagi jangan jadikan tujuan, dan itu hanya sebatas apresiasi dari media terhadap melihat kita yang sudah berkreasi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi, sampai mati.